lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa addin ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Al-mukarram wal mukhtaram yang sama-sama kita cintai dan yang kita muliakan, wabil khusus guru kita semua yaitu Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumit. Kita doakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan rohani dan jismani, dan Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuh beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula kepada sahibul bait Bunda Lady dan sekeluarga kita doakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki dunia dan akhiratnya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan sa'adatan dunyawiyah wa sa'adatan ukhrawiyah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tidak lupa pula kepada jami'ul hadirat, para muslimat, mukminat, semoga tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu dan dosa-dosa kita yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Al-Fakir Zain bin Ali bin Sumit mungkin hanya bisa menyampaikan dua patah kata sebelum daripada tabligh mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita langsung, yaitu Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan di dalam syariat Islam itu sangat dijunjung tinggi kemuliaannya. Seorang perempuan di dalam syariat Islam itu sangat dijunjung tinggi daripada kemuliaan dan manzilah martabahnya, sehingga dikisahkan bahwasanya awwalu man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang perempuan. Jadi yang pertama kali masuk Islam itu bukan laki-laki, Pak, bukan laki-laki, bukan. Tetapi yang pertama kali masuk Islam itu adalah seorang perempuan, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Awwalu man nasara dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Yang pertama kali menolong agama daripada agama Nabi Muhammad itu adalah seorang perempuan. Awwalu man fi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam linashri dakwah an-nisa. Perempuan, seorang manusia yang pertama kali berada di sisi Nabi untuk menyebarkan dakwah itu adalah seorang perempuan. Maka cukuplah itu sebagai suatu keistimewaan dan suatu kemuliaan bagi seorang perempuan agar supaya dijaga dan ditinggikan martabatnya di dalam syariat Islam. Nah, seorang perempuan di dalam syariat Islam, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki hukum, itu memiliki wajibat, memiliki hak-hak, dan memiliki hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja hak-hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, apabila seorang perempuan tersebut dia telah menikah, maka diwajibkan di dalam syariat Islam untuk at-ta'ah. Hendaknya dia taat kepada seorang suami. Hendaknya dia taat kepada seorang suami. Kenapa? Karena jannatuz zawjah tahta qadami zawjihi. Sesungguhnya surganya seorang perempuan itu berada di telapak kaki seorang suami. Maka segala macam perintah yang diperintahkan oleh suaminya wajib bagi seorang perempuan untuk mentaatinya, selagi perintah yang diperintahkan tersebut bukanlah suatu maksiat. Karena la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam bermaksiat kepada Tuhannya. Jadi kalau seandainya kita punya suami nih, suami kita merintahin hal-hal yang mubah, atau merintahin hal-hal yang sunnah, atau merintahin hal-hal yang wajib bagi kita seorang perempuan untuk taat selama apa yang dia perintahkan itu bukan maksiat. Tetapi kalau yang diperintahkan adalah maksiat, maka la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk di dalam bermaksiat kepada penciptanya, di dalam bermaksiat kepada Tuhannya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh pemerintah untuk mengikrarkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa sama pemerintah, bahkan diancam. Imam Ahmad bin Hanbal akan dibunuh, akan diintimidasi, akan dikriminalisasi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menolak untuk taat kepada pemerintah di dalam maksiat yang telah mereka sebarkan ketika itu di negeri Baghdad. Apa jawab Imam Ahmad bin Hanbal? La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk manapun, baik dia pemerintah, baik dia pejabat, baik dia gubernur, di dalam bermaksiat kepada Tuhannya. Begitu juga kita sebagai perempuan-perempuan tidak boleh taat kepada seorang suami apabila yang dia perintahkan adalah maksiat.
Jadi kewajiban yang pertama bagi seorang perempuan yang pertama adalah taat. Taat hal-hal yang mubah wajib ditaatin. Taat hal-hal yang sunnah wajib ditaatin. Apalagi hal-hal yang wajib ditaatin. Apabila bahkan di dalam hukum fikih, apabila seorang perempuan ingin puasa sunnah kemudian tidak diizinkan oleh suaminya, maka puasa sunnahnya itu dihukumi dosa, tidak mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena dia tidak taat kepada seorang suami. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, seandainya boleh seseorang untuk sujud kepada seseorang, yakni seandainya seseorang boleh beribadah kepada seseorang, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud beribadah di hadapan suaminya, karena tingginya derajat seorang suami. Jadi wajib bagi seorang perempuan untuk taat kepada laki-laki, taat kepada suaminya apabila apa yang diperintahkan itu bukan berbau maksiat. Kemudian kewajiban yang kedua bagi ibu-ibu yang sudah memiliki suami, apa itu? Mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Harus memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Jangan sampai kita memperlakukan suaminya kita itu kayak teman. Jangan sampai kita memperlakukan suaminya kita itu kayak pembantu. Kita wajib memperlakukan suami kita itu di atas kepalanya kita bagaikan seorang mahkota yang senantiasa kita jaga kehormatannya. Itu adalah suatu kewajiban. Tidak boleh kita memperlakukan suami kita semena-mena, memperlakukan suami kita seenak-enaknya. Kita tidak menjaga, tidak mengurusi, tidak menjaga kewibawaan dan kehormatan seorang suami. Sedangkan telah Allah wajibkan bagi seorang perempuan untuk mu'asyaratuhu bil ma'ruf, memperlakukan seorang laki-laki, seorang suami dengan cara yang benar. Kemudian kewajiban yang ketiga bagi seorang perempuan itu adalah taslimu nafsiha ilaih. Dia harus memasrahkan jiwa raganya kepada seorang suami. Harus dipasrahkan jiwanya, raganya kepada seorang suami. Yakni kapanpun suami sedang minta jatah selama tidak ada uzur, maka wajib bagi seorang perempuan untuk memberikan jiwa raganya kepada seorang suami. Kalau nggak ada uzur, tapi kalau ada uzur mah ditolak nggak apa-apa. Nah itu kewajiban yang ketiga itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kewajiban yang keempat bagi seorang perempuan adalah muasyarah, adalah mulazamatun fil maskan, senantiasa berada di dalam rumah, tidak keluar rumah kecuali atas izin suaminya. Yakni kalau seandainya suami belum mengizinin kita untuk keluar rumah, ya kita nggak boleh keluar rumah. Kalau kita keluar rumah maka setiap langkah kaki kita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat oleh para malaikat. Maka sebelum kita keluar kita harus minta izin dulu kepada seorang suami. Pak, Bu, saya mau minta izin. Minta izin kemana? Minta izin mau keluar ke pasar contohnya. Ketika sudah diizinin, baru kita boleh keluar. Kalau seandainya belum diizinin, maka kita tidak diperbolehkan untuk keluar daripada rumah. Karena di dalam syariat Islam seorang perempuan itu sangat dijaga, sangat dijunjung tinggi martabatnya, sangat dijaga, dijunjung tinggi kehormatannya. Sehingga seorang perempuan diberikan kewajiban yang sangat banyak. Semua itu semata-mata kembali kepada seorang perempuan tersebut, kembali kebaikannya, martabatnya dijaga oleh syariat Islam kepada seorang perempuan tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huququhunna mislul ladzi alaihinna. Hak-haknya seorang perempuan itu sama seperti kewajibannya seorang perempuan. Di dalam ayat ini Allah lebih mendahulukan haknya seorang perempuan daripada kewajibannya seorang perempuan. Itu menunjukkan haknya seorang perempuan lebih utama, lebih afdal daripada kewajibannya seorang perempuan. Maka seorang suami juga jangan terlalu banyak nuntut kepada seorang perempuan, kepada seorang istri. Jangan terlalu banyak nuntut. Kenapa? Karena Allah sendiri lebih mendahulukan haknya perempuan daripada kewajibannya seorang perempuan. Jadi itu adalah keempat kewajiban yang diwajibkan di dalam syariat bagi seorang perempuan yang telah berumah tangga. Mungkin ini saja nasihat yang bisa saya sampaikan. Sisanya akan disampaikan langsung oleh guru kita tercinta yaitu Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, dan membimbing kita sampai di Jannatin Ma'in, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama-lamanya kita senantiasa kekal abadi berada di dalam kenikmatan dengan berkat bimbingan daripada guru kita Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Saya cinta yang saya muliakan ibu-ibu pengajian Darus Zahra, Ahlul Bait wal Alamin, serta seluruh hadirin hadirat. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang,
tidaklah kita keluar dari majlis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita Amin. yang telah lalu dan yang akan datang, yang tampak dan yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar dan dosa-dosa yang kecil, sehingga kita keluar dari majlis ini bagaikan seorang bayi yang baru lahir. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah 2 minggu saya sakit. Terakhir saya ceramah di Palembang tanggal 23. Sampai sekarang saya belum mulai ceramah, baru kali saya ceramah. Semalam saya ada acara di Bekasi, saya hanya hadir ceramah, saya ceramah hadir. Karena saya melihat ya Allah luar biasa himmah dan semangat ibu-ibu sekalian. Jadi walaupun dalam keadaan sakit tetap saya hadir. InsyaAllah doakan agar Allah berikan kesembuhan. Amin. Sehingga nanti InsyaAllah saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi ibu sekalian. Alhamdulillah ibu dulu di sini dari jam 11 dari pada dulu. Penantian yang singkat, bukan penantian yang lama. Karena di dalam penantian itu terdapat sebuah kebahagiaan. Bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam menanti Siti Hawa selama 450 tahun. Bagaimana Nabi Allah Yakub alaihissalam menanti Nabi Allah Yusuf selama 31 tahun. Bagaimana Sayyidatuna Zulaikha menanti Nabi Allah Yusuf selama puluhan tahun. Yang dimana di dalam penantian-penantian tersebut pastinya terdapat kebahagiaan pada akhirnya. Maka bagaimana jikalau penantian tersebut di dalam menggugurkan kewajiban? Maka bagaimana jikalau penantian tersebut di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Maka bagaimana jikalau penantian tersebut untuk mengikuti syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana jikalau penantian tersebut demi bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, mengenal iman, mengenal salat, mengenal ilmu, mengenal takwa, mengenal amal, mengenal adab, mengenal wara', mengenal khauf, mengenal ikhlas, mengenal khasyah, mengenal surut, mengenal qanaah. Maka tidaklah penantian tersebut sia-sia, melainkan nanti penantian tersebut akan terdapat kebahagiaan, yang dimana dalam kebahagiaan tersebut di situ mendapatkan rahmat Allah, di situ mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dengan penantian ibu menunggu dari zuhur sampai malam, InsyaAllah di dalam penantian tersebut terdapat kebahagiaan, di dalam penantian tersebut terdapat rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakni ibu tidak bisa melihat pahala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahibul Raddid, beliau berkata, andaikan pahala menuntut ilmu itu bisa dilihat, kita tidak bisa melihat pahala. Andaikan pahala menuntut ilmu bisa dilihat, maka seluruh manusia akan menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu luar biasa, begitu besar dan begitu agung pahala daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saya wasiatkan kepada ibu-ibu semua, jikalau hari ini adalah hari ibu menatap wajah saya, jikalau hari ini adalah hari terakhir ibu-ibu mendengar, saya nasihatkan jangan pernah bosan untuk duduk di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Siapapun yang mengajarkan ilmu, siapapun yang mengajar, siapapun yang memberikan ilmu, yakni la tandur manggal undur manggal. Jangan melihat siapa yang berbicara, jangan melihat siapa yang berkata, akan tetapi lihatlah apa yang dia katakan. Siapapun para ustadznya, siapapun para kiainya, siapapun para habaibnya, ambil ilmu-ilmu yang disampaikan. Jangan melihat, oh kalau Habib Bahar yang ceramah baru mau hadir, kalau bukan Habib Bahar, kalau bukan Habib Rehan, kita nggak mau hadir. Nggak boleh seperti itu. Siapapun ulamanya, ustadzahnya, ustadznya, khatibnya, khatibahnya, hadir, duduk, ambil manfaat. Jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para orang-orang saleh. Almarhum aman ahab.
محب القوم يلحق بالجماعة قال الإمام مالك وقال الرسول المرء مع من أحب وقال الرسول من تشبه بقوم فهو منهم. Imam Malik berkata, suatu kaum akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Seseorang akan bertemu dia serupai dengan orang yang dicintai dan orang yang dia ikuti. Jikalau di dunia ibu-ibu dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai, dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka di akhirat ibu akan dikumpulkan bersama beliau-beliau. Kalau beliau dilindungi oleh Allah, beliau di bawah bendera Rasulullah, beliau di bawah cahaya Allah, maka ibu pun akan berada di bawah Rasulullah dan akan berada di bawah cahaya Allah Subhanahu wa taala. yakni jarak jauh atau dekatnya ibu-ibu di akhirat dengan Rasulullah, jarak jauh atau dekatnya ibu-ibu itu menurut jarak jauhnya ibu-ibu di dunia bersama majelis-majelis ilmu, bersama para ulama dan bersama para habaib. Jika di dunia ibu-ibu dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib, dekat dengan majelis-majelis ilmu, maka tidak diragukan di akhirat ibu-ibu akan dekat dengan Rasulullah. Tapi kalau di dunia jauh dari majelis-majelis ilmu, jauh dari majelis-majelis zikir, jauh dari majelis-majelis sholawat, maka dipastikan di akhirat ibu-ibu akan jauh daripada Rasulullah SAW. Ingat, jauh atau dekatnya kita di akhirat dengan Rasulullah, jarak dekat atau jauhnya kita, bisa berkumpul atau tidaknya kita dengan Rasulullah, itu menurut kadar, menurut jarak jauh atau dekatnya kita di dunia dari warisan-warisan Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Majelis ilmu, majelis zikir, dan majelis sholawat. Oleh karenanya, jangan pernah jauh dari majelis-majelis seperti ini. Saya wasiatkan sekali lagi istiqomah dulu di majelis-majelis alim, majelis-majelis ilmu, khususnya Darul Zahra. Mudah-mudahan ibu-ibu semua berkah dari Allah. Dan insyaallah ibu semua panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Rabbi fa'al barakatihim wa ahlan husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Allahumma surah al-asrar wa khairan najat wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal amal. Thabbitna wa thaqil mawazana wa hadid imana wa anta maulana wa nusura lakum bil kafirin wa zalimin wal fasiqin wal fasiqin wal kadhibin wa nusura min sultanin jahilin wa zalimin wa akhirat nasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak ismuna ayatin sakuna kaf ha'in zat kifayatuna hamim ma'in sinkar himayatuna fasayatikumullah wasamin alim fasayatikumullah wasamin alim fasayatikumullah wasamin alim wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama, silakan kita kajian tadi bersama Habib Zain bin Smith. Ibu udah pernah ketemu ya bersama Habib Zain, adik dari Habib Bahar bin Smith. Habib Zain tadi menyampaikan seorang perempuan dalam syariat Islam sangat dijunjung tinggi kemuliaannya. Yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan, yaitu Sayyidah Khadijah. Hak-hak yang diwajibkan kepada perempuan yang pertama adalah apabila seorang perempuan tersebut telah menikah, hendaknya dia taat kepada seorang suami, karena sesungguhnya surga seorang istri berada di telapak seorang suami. Yang kedua, memperlakukan suami dengan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Yang ketiga, memasrahkan jiwa dan raganya kepada seorang suami. Dan yang keempat adalah senantiasa berada di dalam rumah kecuali atas izin suaminya. Kemudian nasihat dari guru kita Al-Habib Bahar bin Smith, di dalam penantian terdapat sebuah kebahagiaan. Andaikan pahala menuntut ilmu bisa dilihat, maka seluruh manusia akan menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan untuk hadir di majelis ilmu, karena siapapun yang berilmu, jangan melihat siapa yang berbicara, akan tetapi lihatlah apa yang dia sampaikan atau dia katakan. Jangan jauh dari orang soleh, jangan jauh dari guru-guru. Rasulullah SAW bersabda, suatu umat akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai dan orang yang dia ikuti. Jarak jauh atau dekatnya kita di akhirat dengan Rasulullah SAW sama seperti jarak kita dengan warisan-warisan Rasulullah SAW, yaitu para guru-guru dan majelis ilmu, majelis zikir saat kita di dunia. Alhamdulillah, singkat tapi sangat bermakna, Bu. Mohon terus diingat, ini nasihat dari guru-guru kita, pesan dari guru-guru kita yang pasti bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jadi kalau ada ilmu yang kita dapat dari guru kita, ada nasihat yang kita dapat dari guru kita, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Bagi-bagikan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang tidak hadir. Tadi kan teman-teman banyak yang sudah pulang. Nanti kita share di grup, dari grup itu silakan di-share kemana-mana lagi. Alhamdulillah, kita doakan juga agar Habib Bahar bin Smith diberikan kesembuhan, amin ya Allah, dan tentunya kesehatan yang barokah agar bisa terus bermanfaat buat umat. Kita kasih semangat buat Habib yuk. Kita kasih semangat ya.
prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Yang luar ikutan yuk. Satukan hati, satukan jiwa. Begitu Bu. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah demi agama dan negara. Tercipta kematian, murah harganya. Tangannya ke atas. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, sekali lagi takkan mundur. Walau satu langkah lagi. Biar Habib semangat lagi gak? Lagi, Bib spesial buat Habib. Habib baru semangat apa pusing Bib? Dengerin ibu-ibu nyanyi Bib. Jangan-jangan Habib. Atau Habib yang mau mimpin? Enggak, jangan. Boleh satu lagi Bib? Boleh. 10 kali kata Habib. Pak polisi ikut dalam yang penting tangannya ke atas Pak. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara. Satukan hati, satukan jiwa. Bentar, Bu, bukan jempol Bu. Depan mata-mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah demi agama dan negara. Tercipta kematian, murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, sekali lagi takkan mundur. Walau satu langkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi semangat ya Bu. Habib jadi semangat deh. Enggak mual. Semangat ya Bu. Apa dapatnya gini? Aduh, pales semua suaranya. Jangan ikut aku. Tanya jawab, iya, boleh kan? Habib Zain ya, Habib Zain. Ada tanya jawab, nanti kalau Habib Zain jawab, kan Habib Bahar ikut jawab juga. Mending nanya. Nanti asal Habib jangan jawab dia, kamu nanya. Enggak ada. Iqbal ya, beda ya. Beda. Ayo, ada yang mau tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Oh ya, catatan dari Habib Zain tadi, kalau punya suami ya, kalau punya suami, tadi jadi kalau punya suami. Enggak, gua beneran. Nanti jangan, itu kan perempuan Habib tuh di atasnya udah nggak tahu jika sudah Nggak usah bersuami. promosi. Enggak. Ayo. Fokus ibu-ibu. Ayo, ada yang mau nanya silakan. Yang mau bertanya? Iya, dan semangat Bib, semangat. Kasih semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat Habib. Gitu. Coba 1, 2, 3. Semangat Habib. Kurang semangat. Semangat Habib. Allahu Akbar. Gitu. 1, 2, 3. Semangat Habib. Allahu Akbar. Jangan mau kalah Bib, sama ibu-ibu ibu semangat banget. Nanya. Ada yang nanya, oke, mic-nya. Nyala nggak mic-nya? Mau nanya enggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah kurang kencang. Kurang kencang Juli. Yang gede suaranya. Iya, Kan yang ngomong 2 orang sama yang diberi juga harus kencang suaranya. iya Bib, perkenalkan Ana Julia Bib, Jawa. Ana kebetulan sedang hamil, minta doanya untuk pertama. Semoga angkatnya seperti baginda Nabi. Amin. Memang seperti Habib Bahar. Tampannya juga. Makanya juga yang tidak langsung mau mengakui kalau Habib tampan. Lanjut Juli. Ya, untuk pertanyaan Juli nanya ini aja. Saya sering banget mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dalam belakangan ini hampir sebulan saya dipisah dari Putri Bib. Sebelumnya terima kasih. Tanda apa gitu ya? Tanda apa? Iya, tanda apa ya Bib? Soalnya sering banget. Dan semangat Habib, semangat Habib. Semangat Habib. Habib semangat. Bermimpi orang yang sudah meninggal. Yani para ulama ahli tafsir mimpi mengatakan insya Allah alamat baik.
yang Anda tahu ada beberapa mimpi yang menjadi alamat buruk, seperti orang yang bermimpi dari mulutnya keluar ular. Itu para ulama ahli tafsir mimpi dan takwil mimpi mengatakan kalau orang bermimpi seperti itu, maka ajalnya akan segera datang. Akan tetapi kalau kita bermimpi buruk, jangan pernah ceritakan mimpi buruk kita kepada siapapun. Jadi kalau bermimpi buruk, biasanya kita sadar, bangun, ada ke kiri, meludah 3 kali, baru baca Al-Quran 11 kali, lanjutin tidur. Kalau bisa bangun duduk baru tidur. Adapun mimpi orang yang sudah meninggal, insya Allah amat baik. Sebab kalau kita bertanya kepada orang yang nggak paham, seperti contoh kita cerita, Anas malam mimpi dibunuh orang, apa Anas malam mimpi jatuh atau dibunuh. Bagi orang yang nggak paham, bagi orang yang nggak tahu, mereka akan berkata, oh berarti nanti bakal begitu. Tapi kalau kita bercerita tentang mimpi seperti itu pada orang yang paham, mimpi buruk apapun, orang yang paham tersebut akan berkata, insya Allah akan baik. Allah. Cukup ya Bu, kita kasih waktu Habib buat istirahat Bu, biar cepat sehat Habibnya, amin ya Allah, biar bisa membawa berkah buat kita semua nanti. Bulan depan insya Allah ketemu lagi sama Habib ya Bu ya, di dalam keadaan sehat, di hari Rabu minggu kedua. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Habib Bahar bin Smith dan juga Habib Zain bin Smith. Terima kasih banyak Habib, alhamdulillah sudah kita dengarkan nasihatnya. Jangan lupa kita tanamkan diri kita untuk nasihat-nasihat itu biar kita terima. Ya, kita buka hati kita biar bisa menerima nasihat-nasihat dari guru-guru kita, siapapun gurunya. Ingat kata Habib, jangan dilihat siapa gurunya, tapi dilihat apa yang disampaikan. Jangan pilih-pilih ya Bu ya, selama itu berada di jalan yang lurus, jalan Allah. Kalau nggak benar ya jangan diikutin juga ya. Baik, terima kasih Habib Bahar, kami persilakan Habib untuk berserah di sedang ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi gratis dari kami. Terima kasih.